Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelompok 2 kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan SMK Pancasila 1 Kutarjo. Pada video tutorial kali ini kami akan menampilkan bagaimana cara membuat VPN server menggunakan Debian 7. Di sini kami dari kelompok 2 yaitu Arifin, Ayu Fatimah Zahro, Ayunita Prastiwi dan Dimas Ahmed Risaldi akan mempersembahkan video ini. Pertama, video ini dibuat dan direkam oleh saya sendiri, Dimas Ahmed Risaldi, menggunakan Windows 7. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat VPN server ini menggunakan Oracle VirtualBox. Oke, yang perlu Anda ketahui pertama, untuk VPN server ini sendiri sebenarnya kita memerlukan dua interface, tapi kita akan mencoba dengan menggunakan satu buah interface saja. Yang harus Anda lakukan barang tentu dan sangat jelas itu adalah Anda harus menghidupkan virtual mesin Anda, kemudian loginlah sebagai root atau super user. Oke, jika sudah, kita karena virtual mesin kita sudah hidup, maka kita login saja sebagai root. Oke, masukkan password. Oke, kalau seperti ini, kemudian tugas kita yang kedua adalah menghubungkan komputer virtual kita dengan PC host kita. Yaitu kita bisa menggunakan salah satu cara, yaitu yang pasti kita samakan IP address terlebih dahulu. Oke, kita lakukan konfigurasi di Debian 7 kita ini dengan cara menggunakan nano. Kemudian file yang kita konfigurasi itu berada di directory etc. Kemudian di bagian network, kemudian nama filenya adalah interface. Oke, kita tekan enter. Di sini untuk address zero-nya sudah terdeteksi. Kita ganti dengan metode auto saja. Jadi ketika mesin kita hidup, interface kita langsung bisa dinyalakan. Kemudian untuk metodenya jangan di HCP, kita buat menjadi statis saja. Static. Oke. Untuk addressnya kita gunakan alamat 192.168.2.1. Kemudian netmasknya kita gunakan kelas C. Kemudian networknya tentu sudah pasti 192.168.2.0. Kemudian untuk broadcastnya 192.168.2.255. Oke, seperti ini. Kemudian kita restart service networking kita dengan perintah service networking restart. Oke, seperti ini. Kita cek apakah yang kita konfigurasi sudah berhasil dengan perintah if config, kemudian tekan enter. Ya, oke. Konfigurasi yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang kita inginkan dan sudah diterapkan di virtual mesin kita. Untuk yang kedua, karena saya di sini menggunakan virtual mesin adapternya, jadi kita samakan saja di bagian Open Network and Sharing Center. Ya, kemudian change adapternya. Kemudian di bagian virtual host ini kita klik properties. Kemudian kita pilih IP versi 4-nya. Ya, di sini kita masih menggunakan 192.168.56.1. Kita ganti menjadi 2, kemudian ini menjadi 10 saja. Oke, kita klik OK. Kemudian kita coba lakukan, kita cek dengan cara ping ke PC virtual kita dengan cara ping 192.168.2.1. Oke, sudah terhubung. Jika kedua PC kita ini sudah terhubung, antara PC host kita dengan virtual kita sudah terhubung, maka saatnya kita pasang aplikasi untuk VPN ini. Ya, aplikasinya namanya PPTPD. Oke, namanya adalah PPTPD. Oke. Untuk menginstal aplikasi ini, perintah yang kita gunakan adalah apt get install PPTPD. Oke, seperti ini. Oke, coba kita terapkan bersama-sama. apt get install PPTPD. Oke, seperti ini. Ya, tunggu sebentar. Oke, kita tekan J. Oke,
PC virtual kita meminta untuk memasukkan DVD binary satu. Ya, kita pakai ISO-nya juga tidak apa-apa jika itu berbentuk virtual. Kita masukkan saja, kemudian tekan enter. Oke, tunggu sebentar. Proses instalasi VPN ini tidak terlalu lama, hanya kita harus sedikit jeli ketika Anda mengkonfigurasikannya. Oke, kemudian DVD sorry, PC virtual kita meminta kita untuk memasukkan DVD binary 2. Ya, kita pakai ISO binary 2 force unmount, kemudian kita tekan enter jika sudah dimasukkan. Ya, instalasi sudah selesai. Jika instalasi sudah selesai, maka saatnya kita konfigurasi saja. Yang perlu kita konfigurasi itu yang pertama adalah file pptpd.conf. File ini terletak pada direktori /etc. Ya, dia tidak begitu spesifikasi kenapa dia berada di etc yang mana, tapi memang pptpd.conf saja. Oke, kemudian coba kita menggunakan editor teks nano lagi, nano/etc/pptpd.conf. Kita tekan enter. Oke, kita masuk ke bagian yang paling bawah. Oke, di sini ada yang direkomendasikan, ada local IP dan remote IP. Ya, prinsip dasarnya yang perlu kita gunakan adalah ketika kita menggunakan ini, terserah Anda, agar seseorang yang meremote itu mendapatkan IP yang sesuai LAN kita ataukah yang bagaimana, itu sesuai dengan konfigurasi kita. Oke, kali ini saya akan menggunakan local IP 192.168 ini titik 9, yang ini dari 9.200 sampai 245. Oke, seperti ini. Sudah kita simpan dan keluar dengan cara Ctrl dan X, kemudian kita simpan sesuai nama yang sudah ada. Kemudian ketika Anda menggunakan VPN, pasti di situ Anda harus memasukkan yang namanya username dan juga password. Ya, pertanyaan yang sering disampaikan adalah di manakah kita akan menyimpan dan juga menambahkan username ataupun password itu? Ya, jawabannya sangat mudah. Ada suatu file ataupun direktori di mana itu berada di direktori etc, kemudian pada triple P, dan juga pada filenya namanya cap secret. Ya, coba kita masukkan saja. Oke, kita gunakan editor nano, kemudian di direktori etc, kemudian di triple P ada namanya cap secret. Ya, di sini kita masukkan username. Oke, karena kelompok saya terdiri dari 4 orang, ada teman saya, kemudian rekan saya ada 3 orang, kemudian dengan saya berarti ada 4 orang ya teman-teman. Oke, kemudian coba kita di sini ada klien, ada server, ada secret, ada IP address. Di mana klien ini berfungsi untuk memasukkan siapa yang nantinya bisa login, kemudian servernya kita memakai server apa itu pptpd ataukah OpenVPN. Tapi karena kita memakai pptpd, maka kita menggunakan server pptpd. Oke, untuk yang pertama saya urutkan dari yang paling atas, itu teman saya dalam satu kelompok ada Arifin. Oke, servernya pptpd, kemudian secretnya nomor induk dia yaitu 8181. Kemudian IP addressnya kita kasih bintang saja. Semua IP address bisa mengakses akun Arifin ini artinya. Oke, kemudian yang kedua ada Ayunita. Kita membuat dengan server pptpd. Kemudian dengan nomor induknya yaitu 8184, dan IP-nya juga kita beri bintang saja. Kemudian ada Ayu Fatimah, cap secretnya juga servernya juga pptpd, kemudian secretnya kita pakai nomor induknya yaitu 8183, kemudian kita beri bintang. Kemudian saya sendiri, ya, servernya pptpd, nomor induk saya 8185, IP address untuk saya juga bintang. Oke, seperti ini. Kita bisa simpan, kemudian tekan yes.
kalau jika sudah kita tambahkan user yang bisa login ke VPN server kita, oke, tinggal kita buat saja kita restart VPN server kita dengan perintah service pptpd restart. Oke, seperti ini. Oke, pptpd sudah kita restart. Ya, jika sudah, saatnya kita mencoba mengecek apakah yang kita buat ini sudah berhasil atau belum, yaitu dengan cara kita membuat suatu koneksi baru menggunakan protokol VPN menuju server virtual kita dengan cara kita menuju network and sharing center. Kemudian kita set up new connection and network. Kemudian kita pilih connect to a workplace menggunakan sambungan VPN tentunya. Ya, kita pilih yang bagian ini, use my internet connection or VPN. I set up internet connection later. Kemudian kita masukkan IP address pada server kita. Kita seperti yang kita gunakan perintah tadi, if config, coba kita lihat. Ya, 192.168.2.1 192.168.2.1. Kita beri VPN connection menjadi VPN kelompok 2. Oke, seperti ini. Kemudian klik next. Username menggunakan akun punya saya saja. Kemudian passwordnya ya, nomor induk saya tentunya 8185. Kita lihat ya, seperti yang kita buat di bagian cap secret tadi. Kita lihat nano slash etc triple p kemudian cap secret ya, dimas dengan server pptpd, kemudian secretnya 8185. Coba kita klik create. Oke, the connection is ready to use. Ya, jadi koneksi sudah bisa digunakan. Kita lihat di bagian adapter setting, VPN kelompok 2 belum connect. Kita di bagian ini coba kita connect-kan dimas dengan secretnya 8185. Klik connect. Kita tunggu sebentar. Ya, sedikit memerlukan proses untuk menghubungkan koneksi. Oke, kita sudah terhubung. Coba kita lihat berapa kita dapat IP. Oke, kita dapat IP 192.168.9.200. Ya, seperti itulah yang kita sebut dengan virtual private network, di mana kita menggunakan jaringan pribadi, di mana di situ kita tidak menggunakan jaringan publik ataupun WAN sebagai suatu identitas kita ketika kita terkoneksi ke suatu jaringan, melainkan kita menggunakan koneksi dari maksudnya kita menggunakan IP ataupun identitas dari server yang kita gunakan sebagai VPN itu tadi. Jika kita sudah terhubung, kita bisa melihat di bagian interface. If config maksudnya. Coba kita lihat di if config. Ya, di sini ada satu interface lagi namanya PPP0, di mana link in caps-nya itu yaitu point to point protocol dengan menggunakan internet address-nya 192.168.9.1, point to point-nya ke 192.168.9.200 dengan subnet mask-nya 255 255 255 dan 255. Oke, seperti itu. Itu ya konfigurasi membuat suatu VPN server. Jadi tidak terlalu sulit untuk Anda terapkan dan Anda gunakan. Hanya perlu ketelitian dan juga konsentrasi yang lebih. Ya, mungkin itu yang bisa kami dari kelompok 2 tampilkan. Beberapa pihak yang terlibat saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada guru pembimbing saya, wali kelas saya, dan juga seseorang yang selalu membimbing saya dan kelompok saya ketika tidak bisa mengerjakan suatu tugas, yaitu Pak Budi Agung Nugroho. Kemudian semua dari rekan-rekan di kelompok 2 yang terlibat dalam pembuatan video ini, dan juga
untuk semua teman satu kelas saya dalam jurusan Teknik Komputer dan Jaringan tahun ajaran 2016-2017. Kemudian terima kasih juga untuk seluruh keluarga SMK Pancasila 1 Kuto Arjo yang selalu mendukung kinerja-kinerja kami. Kemudian terima kasih juga untuk seluruh yang bersangkutan dengan pembuatan video dan juga program ini. Oke, mungkin itu dulu, saya Dimas Ahmed Risaldi mewakili kelompok 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menonton video dari kami. Ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya Dimas Ahmed Risaldi dari SMK Pancasila 1 Kutarjo di Kota Purworejo mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.